Kalau kita melihat walaupun sekarang masih dalam kondisi gencatan senjata ya, tapi ada kekhawatiran bahwa gencatan senjata ini tidak berakhir ataupun berujung pada perdamaian yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat secara global begitu. Apa yang kemungkinan bisa terjadi jika memang perdamaian ini tidak terwujud ataupun gencatan senjata ini tidak berlanjut? Ya tentu kemudian aksi retaliasinya akan berlanjut ya Mbak. Kalau kemudian kalau tadi kan persyaratannya Iran adalah yang penting Israel tidak melakukan serangan ya. Dan dalam poin ini berarti kita memahami sebenarnya ada peran penting dari aktor yang menyatakan mereka melakukan gencatan senjata. Oke. Artinya ini tidak berada dalam ruang yang vakum, tidak sekedar Iran versus Israel, tapi ada faktor ketiga nih, ada aktor ketiga ini dinamakan kan Amerika Serikat. Problem besarnya adalah Amerika Serikat ini dalam konteks Timur Tengah hari ini kecenderungan adalah direct confrontation, konfrontasi secara langsung. Di masa era Trump saya melihat ada gradasi. Di awal-awal itu isu Israel Palestina yang dilakukan oleh Trump itu adalah pertama menyokong Israel tentu. Ya kan, tapi di sisi yang lain ada usaha untuk broker perdamaian dalam skala tertentu ya, dalam derajat tertentu. Itu model pertama Trump. Tapi model kedua dia bereskalasi ketika tahun 2023, 2024 ada yang namanya Operation Prosperity Guardian. Itu operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di mana di wilayah Laut Merah dalam operasi penuntasan terhadap kelompok Houthi. Yang diserang adalah kelompok proksinya Iran. Ya, tapi yang Amerika tidak membawa dalam konteks menyerang langsung negara. Ya. Sekarang ini baru dalam konteks hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Cepi, Midnight Hammer, ya kan? Direct confrontation terhadap aktor yang namakan dengan Iran. Ya, artinya Amerika dalam hal ini memberikan satu sinyal bahwa ini sebenarnya tidak hanya sekedar regional, dalam konteks regional siapa yang kemudian melawan Amerika Serikat, maka yang kemudian dilakukan adalah direct confrontation seperti itu. Jadi semacam dia membentuk hegemoni yang memang dominan gitu kan. Di saat sebenarnya aktor-aktor lain sebenarnya saya lihatnya sih, saya mungkin bahasa saya termasuk Rusia dan Cina indifference. Semacam lebih abai lah dalam kasus Iran ini gitu ya. Tentu mereka punya kepentingan masing-masing. Nanti kan kita bahas kalau kemudian memang ada sesinya. Tapi ketika bicara masalah poin yang tadi, ini pola yang kemudian rasa-rasanya memang menjadi kemestian. Jadi tidak hanya bicara tentang dua aktor ini, tapi harus ada aktor lain yang bisa memberikan kedua belah pihak ini benar-benar bisa menahan diri. Poinnya di situ. Oke, itu poin dari Mas Agung. Kalau Pak Smith, adakah poin lain yang mungkin ditangkap begitu dari peristiwa ini? Iya, jadi Israel itu terkejut ketika Iran melakukan pembalasan dalam serangan besar-besaran Israel itu. Karena sebelumnya kan pada bulan Oktober itu kan pernah terjadi kan tembak-menembak antara Israel dengan Iran kan. Dan Iran pada waktu itu mengirim 300 drone dan rudal. Ternyata hanya sekitar 1 atau 2 yang menembus sistem pertahanan udara berlapis dari Israel. Sehingga Israel melihat bahwa Iran ini kekuatan yang sangat lembek dan tidak perlu diperhitungkan. Tapi ketika dia menyerang yang terakhir ini 13 Juni dimulai serangan itu, ternyata ada senjata baru dari Iran dan mampu menembus sistem pertahanan Israel. Cukup kaget begitu Israel pada saat itu. Iya, itu. ternyata dia melihat bahwa perang ini dia tidak akan menangkan perang ini. Malah di dalam negeri Israel sendiri itu timbul kecemasan sosial yang luas karena rudal-rudal Iran itu jatuh ke Tel Aviv, ke Haifa dan berbagai strategis. Sehingga Donald Trump itu didorong di Amerika Serikat untuk bagaimana membantu Israel. Israel sendiri sebenarnya dia menyerang Iran dengan niat untuk menyeret Amerika Serikat masuk ke dalam pertempuran karena dia nggak mempunyai bom yang seberat 13 ton atau 13.000 kilogram itu yang hanya dipunyai oleh Amerika Serikat. Dan selama Amerika Serikat tidak terlibat, maka pusat-pusat program nuklir Iran itu tidak akan bisa digempur oleh Israel karena dia nggak mempunyai senjata untuk itu. Nah itulah yang kemudian
Israel coba memaksa Amerika Serikat masuk dalam perang, tapi Amerika Serikat sendiri melihat bahwa perang ini perang yang bukan dikehendaki oleh Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Amerika Serikat mengatakan Donald Trump MAGA itu, Make America Serikat Great Again, atau America First itu. Artinya bahwa Donald Trump sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mau berperang untuk kepentingan negara lain gitu. Nah, tapi terkait Israel yang memang sekutu yang sangat spesial dengan dukungan di dalam negeri Amerika Serikat yang cukup kuat, maka Donald Trump ini terpaksa harus bertindak sesuatu, dan dia mengambil jalan seperti ini. Ini jalan yang paling murah untuk menyelamatkan semua muka. Yang pertama, Israel pokoknya bom sudah dijatuhkan di ini. Iran sendiri ingin menyelamatkan muka. Maka dia pesan dulu sama Qatar, gue mau nyerang itu pangkalan militer Amerika Serikat itu. Maka dikosongkan dulu, baru dia nembak. Nah, dengan begitu kan Iran bisa membalas gitu terhadap ini, dan Amerika Serikat nggak rugi apa-apa. Sehingga Donald Trump juga bilang ya sudah cukup, selesailah perang ini gitu. Kita ingin langkah menuju perdamaian ini bisa terwujud. Saya mau ke Pak Cepi kalau begitu. Pak Cepi, untuk bisa mewujudkan langkah perdamaian bukan hanya jeda semata dari gencatan senjata ini, apa sebetulnya yang bisa dilakukan? Ya, sekali lagi saya perlu garis bawahi bahwa konflik di Timur Tengah ini konflik yang menahun ya, konflik yang berkepanjangan. Jadi kalau kita mencari celah bagaimana menuju ke perdamaian itu tidak mudah. Kemudian konflik yang terakhir ini memang membuka lembaran baru ya, lembaran baru yang mengindikasikan bahwa Israel rada terkejut karena Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 ternyata tidak cukup ampuh untuk membuat Israel itu aman dari serangan udara. Ya, itu menjadi lembaran baru dari konflik ini. Yang kedua, Iran kelihatan sekali dia juga kemudian merasa confident ya, dan itu terlihat pada pertama kali serangan yang membalas serangan Israel, dia berhasil menembus. Dalam air battle itu filosofinya adalah surprise attack. Jadi sudah ada kalkulasi yang sangat matang dari pihak Iran bahwa dia harus melakukan surprise attack, dan itu yang dilakukan ya, rudal balistik jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, dan ratusan drone sekaligus. Silakan. Baik Pak Cepi, sayang sekali kita tidak punya waktu banyak untuk membahas ini lebih lanjut. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas. Terima kasih Pak Cepi atas analisanya. Terima kasih juga Mas Agung. Terima kasih Pak Smith sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentu pantau terus bagaimana jalannya konflik antara Iran dan juga Israel ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Vena. Ya pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan juga saya Ken Ano, pemirsa, pamit undur diri, namun sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Ditya Nugroho yang membahas tema mengenai Iran-Israel gencatan senjata. Perang usai, kami hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.